Alright guys, welcome to my channel. Kembali lagi berjumpa dengan saya Rio Purba. Jadi ini saya mau kasih tahu yang lagi ngetrend sekarang nih, lomba logo HUT Pertamina ke-59. Karena saya bergabung ke beberapa grup komunitas desainer di Indonesia. Saya sih nggak masalah banyak men-share desain logo mereka ke timeline. Saya nggak masalah itu. Cuman yang saya permasalahkan, banyak dari teman-teman saya sesama desainer itu yang berkomentar negatif gitu ya. Pertamina ini kan perusahaan yang besar, kenapa sih budgetnya cuma sekian gitu ya. Terus ada yang bilang gini juga, logo Pertamina itu kan didesain itu biayanya kan miliaran rupiah ya. Kenapa ini cuman untuk logo HUT mereka hanya beberapa juta saja gitu ya. Oke, sebelum kesana kita baca dulu ya. Kita baca melalui website mereka ini di lombalogo59pertamina.com ya. Jadi di sini ada beberapa syaratnya. Di sini ada pemenangnya itu, satu orang pemenang dapat 30 juta, itu pilihan juri. Terus satu orang lagi dapat 17 juta, pilihan netizen dengan like terbanyak pastinya. Kemudian dua orang pemenang masing-masing 6 juta. Jadi kira-kira totalnya itu 53 juta, 55 juta lah kita bulatkan ya. Nah ini menurut kalian ini terlalu murah atau terlalu mahal? Ya, kita akan bahas di video ini. Di video ini saya akan share pemikiran saya, dan saya juga penasaran pemikiran teman-teman bagaimana. Nanti kita akan bahas di kolom komentar bawah video ini. Poin pertama yang akan kita bahas itu adalah ini bukan logo perusahaan cuy. Ini logo event. Logo HUT Hari Ulang Tahun Pertamina ke-59. Jelas logo ini akan tergantikan dengan logo tahun depan. Sehingga ada yang bilang begini, logo perusahaan Pertamina ini kan miliaran rupiah ya, miliaran rupiah. Memang betul. Saya pernah cari itu sekitar 3 atau 4 miliar ya. Kalau saya nggak salah ya. Silakan dikoreksi bila teman-teman yang tahu. Nah, ada yang mempermasalahkan kenapa budget logo ke-59 Pertamina ini sangat murah. Itu tadi ya, ini logo tahunan, bukan logo perusahaan. Jadi kalau logo perusahaan itu akan dipakai selama mungkin, selama perusahaan itu masih mempunyai visi misi yang sama, yang tercermin dalam logo tersebut, ya mereka nggak akan pernah ganti logo, gitu ya. Tapi kalau misalnya logo HUT, logo event itu hanya sekali setahun dipakai gitu kan. Oke guys, poin kedua yang akan kita bahas di sini adalah saya pikir Pertamina mau having fun gitu ya ketika mereka melempar sayembara logo ini ke masyarakat luas. Saya bisa membayangkan ketika mereka rapat gitu kan, ada direktur ya, direksi Pertamina lah ya gitu ya. Kemudian ada direktur dari Pertamina itu sendiri. Kemudian salah seorang peserta rapat gitu, pasti ada yang bilang begini, menurut saya Pak, bagaimana kalau logo HUT 59 Pertamina ini kita sayembarakan saja Pak, daripada uang yang 60 juta ini kita serahkan ke seorang desainer untuk mendesain logo kita, atau kita serahkan ke sebuah agensi untuk mendesain logo Pertamina yang ke-59. Lebih baik ini kita sayembarakan Pak. Jadi uang yang 60 juta ini bisa kita bagikan ke beberapa desainer pemenang sayembara logo. Jadi direkturnya mikir begini, ide kamu bagus juga itu ya. Oke, kita laksanakan. Nah, kira-kira seperti itu alur ceritanya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, selain Pertamina berulang tahun ke-59, mereka happy dan mereka senang. Selain itu juga mereka membagi-bagi berkah untuk masyarakat umum lainnya. Saya pikir itu menjadi berkah loh, gitu ya. Jadi nggak perlu dikomentari. Oke, poin yang ketiga guys, itu adalah tiap-tiap desainer itu punya kelasnya sendiri. Nah, yang membedakan kelas desainer satu dengan desainer lainnya itu adalah playground mereka cuy. Jadi saya meminjam istilah playground ini dari salah seorang desainer yang cukup menginspirasi saya, itu yaitu Mas Karisma. Oke, halo Mas. Ya. Jadi Mas Karisma ini bilang yang membedakan harga seorang desainer satu dengan desainer lainnya itu adalah playground mereka, area bermain mereka gitu ya. Jadi ada, kalau playground mereka itu di kelas project yang tinggi ya harga mereka akan tinggi juga. Tapi kalau playground mereka di kelas sebungkus rokok atau di kelas semangkok bakso, nah harga mereka kan seperti itu. Misalnya seperti ini, ada seseorang memesan desain ke kita, dia bilang begini, Rio, coba kau desainkan dulu logoku, nanti kubelikanlah kau rokok sebungkus. Atau Rio, tolong desainkan logo
bisnisku yang baru nanti ku traktir kau makan bakso. Nah itu dia. Kaitannya apa dengan kontes sayembara logo Pertamina ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman merasa budget Pertamina saat ini terlalu kecil dan nggak sesuai dengan playground kalian, ya udah gak usah ikut. Selesai, oke? Sesimpel itu sebenarnya. Jadi nggak perlu kita komentari Pertamina itu begini, enggak. Saya di sini bukan membela Pertamina loh. Pertamina tidak ada mengendorse di channel YouTube saya ya. Oke, jadi itu saya koreksi di awal, oke? Oke, jadi kalau kalian merasa kelas kalian tidak masuk di budget mereka, ya udah gak usah ikut. Dan nggak perlu menghina Pertamina atau menghina siapapun, atau tidak perlu mengucilkan berkomentar negatif tentang siapapun. Tapi kalau kalian merasa kelas kalian masuk di budget mereka, ya udah silakan ikut. Jadi mungkin ada yang bertanya, kalau Mas Rio ikut apa enggak? Saya yang enggak ikut gitu ya. Saya kasih tahu nih ya, saya desainer kelas tinggi, kelas internasional. Ya biaya saya, harga saya nggak sesuai dengan harga mereka Pertamina sebenarnya. Ya udah saya nggak ikut, ya udah, dan saya nggak ribut gitu. Aduh. Oke, nggak bercanda ya. Saya nggak ikut sayembara Pertamina ini karena memang saya lagi sibuk, ada beberapa project yang harus dikerjakan, jadi saya nggak ikut. Oke, kalaupun saya tidak ada project, saya juga nggak akan ikut ini ya. Bukan masalah harganya, bukan masalah biayanya, tapi memang saya agak ada pengalaman buruk lah mengenai kontes seperti ini. Kenapa? Oke, kita lihat ayo. Di website mereka kita bisa lihat di sini ada 1206 cuy. 1206 halaman. Gila nggak? Di sini satu halaman ada 12 desain. 1206 dikali 12 itu sama dengan sekian cuy. Bayangkan ada sekian desain yang masuk. Itu desain kalian, nanti mereka milihnya begini. Kalau ada yang menonjol sedikit, nah itu pasti mereka baca konsep kalian di situ ya. Di logo ini saya mencondongkan begini. Kalau tidak menonjol ya udah lewat. Terus di halaman berikutnya terus. Jadi saya agak ada trauma sedikit kalau mengikuti kontes-kontes sayembara yang begini, yang ikutnya ada ribuan logo gitu ya. Wah, nggak kebayang deh. Yang ada ntar saya sakit hati gitu. Saya udah buatnya capek-capek, kemudian logo saya dilewatkan begitu saja. Ya udah, mau bilang apa? Kalau jurinya memilih ini sebagai juara, mau bilang apa? Mau protes? Nggak bisa. Lu nggak bisa protes karena keputusan berada mutlak di panitia cuy. Jadi itu yang membuat saya nggak ikut sayembara seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah budget Pertamina untuk desain logo HUT mereka ini bisa dibilang kemurahan, bisa dibilang cukup atau kemahalan, itu tergantung desainernya sendiri. Jadi dari perspektif mana kita melihat tentang budgetnya ini. Jadi menurut saya terlalu beresiko kalau Pertamina membudgetkan misalnya sampai 200 juta, 300, 500 juta hanya untuk logo ini, sayembara logo ini, karena sayembara logonya dilemparkan ke masyarakat luas. Betul nggak? Saya pikir Pertamina mampu lah mengeluarkan 200 juta. Mereka ini perusahaan besar loh. Dari desa sampai kota mereka menguasai gitu ya. Tapi masalahnya adalah kitanya, desainernya ini, masyarakat umumnya. Karena ketika mereka melempar 200 juta dan desain-desain logo yang masuk itu jauh di bawah standar, itu terlalu beresiko. Saya pikir ini harganya sudah pantas kalau kita berbicara harga ya, karena mereka melempar ke masyarakat umum. Kecuali mereka melempar ke komunitas yang jelas gitu ya. Komunitas yang jelas, misalnya kita namakan aja lah komunitas desainer kelas dewa. Kita katakan namanya ini DKDI, desainer kelas dewa Indonesia. Jadi ya, komunitas ini ada berisikan beberapa, misalnya 100 desainer berkaliber dewa gitu ya, di Indonesia. Nah, jadi Pertamina melemparkan sayembara logo mereka ke komunitas ini. Nah, kalau dari segi itu kita pandang tidak ada resiko sama sekali, karena desainernya kelas dewa semua, pasti desain yang masuk itu kaliber dewa semua. Jadi harga yang mereka lemparkan itu kalau yang sekarang ini pasti kecil lah. Jadi kalau misalnya
mereka melempar ke komunitas desainer kelas dewa, itu wajib lah 100-200 juta nggak kemana, oke? Untuk sayembara logo. Tapi ini mereka melempar ke masyarakat umum yang mereka tahu, mereka tidak kenal siapa, dan standar desainernya mereka tidak kenal siapa. Jadi saya pikir it's fair enough gitu ya, sangat fair gitu ya. Jadi mereka juga tidak terlalu resikonya terlalu tinggi untuk mengeluarkan banyak biaya, dan di satu sisi desainer yang merasa levelnya cukup dan masuk ke budget mereka juga mereka bisa ikut gitu. Jadi menurut saya kesimpulannya itu. Oke, jadi bagi teman-teman semua, udah deh, kita gak usah berkomentar miring tentang Pertamina atau tentang siapapun yang mengenai sayembara logo ini. Jika kalian merasa kalian berada di kelas ini, silakan ikut. Jika kalian merasa kelas kalian lebih tinggi, ya udah gak usah ikut, tanpa harus berkomentar miring tentang yang lainnya. Oke, itu aja. Sekali lagi saya katakan, saya tidak ada di endorse oleh Pertamina sendiri. Jadi ini murni pemikiran saya positive thinking aja. Jadi, nah, buat teman-teman semuanya, buat para desainer dan pekerja kreatif di Indonesia, kalau kalian merasa video saya ini bermanfaat, silahkan share, dan jangan subscribe lah ya, jangan subscribe. Nanti saya tambah semangat untuk mengupload video-video yang lainnya. Oke? Tapi kalau kalian mau subscribe ya, apa boleh buat, saya harus tambah semangat untuk mengupload video-video baru tentang desain. Oke, itu aja, kita bertemu di video berikutnya. Ciao.